Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Salsabila dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Untuk kali ini, saya akan membahas peran Haji Umar Said Tjokroaminoto atau yang kita lebih kenal dengan nama Hos Tjokroaminoto sebagai salah satu tokoh pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Pergerakan pada masa itu untuk membendung hasrat kaum koloni yang ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Dalam buku sejarah Pergerakan Nasional Indonesia tahun 2015 karya Ahmadin, tahun 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di tahun 1908 lahirlah organisasi dan tokoh-tokoh modern dengan cita-cita nasional. Tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu banyak bermunculan. Mereka tak lain adalah untuk menuntut status yang sama bagi golongan bumi putra. Salah satu tokoh yang kemunculannya disebut-sebut sebagai ramalan Jayabaya adalah Raden Haji Umar Said Tjokroaminoto atau yang lebih dikenal dengan Hos Tjokroaminoto. Beliau lahir di Desa Bakur pada tanggal 16 Agustus 1882. Beliau termasuk salah satu tokoh yang sangat berperan dalam memperjuangkan bangsa dan agama dari penindasan kolonial Belanda, sehingga diberi anugerah atau penghargaan oleh pemerintah sebagai salah satu pahlawan nasional. Desa Bakur, tempat beliau dilahirkan, adalah sebuah desa yang sepi, terkenal sebagai daerah santri dan taat menjalankan ajaran agama Islam. Desa ini terletak di Kecamatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Adapun keluarganya adalah keluarga yang terhormat dan dikagumi di kalangan masyarakat. Beliau memiliki darah ningrat, merupakan keturunan dari bangsawan Surakarta, cucu Susu Hunan. Bagi beliau, taat menjalankan perintah agama Islam bukanlah sesuatu yang asing, karena beliau adalah keturunan pemuka agama ternama, yaitu Kiai Bagus Kesan Bisari, seorang ulama yang memiliki pondok pesantren di daerah Tegal Sari, Kabupaten Ponorogo, Keresidenan Madiun, Jawa Timur, yang kemudian memperistri seorang putri dari Susu Hunan II, yaitu Raden Ayu Mortojsijah. Setelah menikah dengan Raden Ayu Mortojsijah, Kiai Bagus Kesan Bisari selanjutnya menjadi anggota keluarga Karaton Surakarta. Raden Mas Tjokroamiseno, inilah ayah dari Tjokroaminoto. Beliau pernah menduduki jabatan-jabatan penting pemerintahan di era kolonial Belanda. Tjokroamiseno mempunyai 12 orang anak, yang salah satunya adalah Raden Mas Umar Said Tjokroaminoto yang merupakan anak kedua. Perawakan Hos Tjokroaminoto telah digambarkan oleh Hamka. Beliau berbadan sedikit kurus, tetapi matanya bersinar. Kumis yang melentik ke atas, badannya tegak, dan sifatnya penuh dengan keagungan. Dalam bidang pendidikan, oleh ayahnya, beliau dimasukkan dalam lembaga formal.
Hal ini terjadi karena Cokroaminoto termasuk dalam golongan kelas ningrat, sehingga tidak ada hambatan dan kesulitan untuk belajar sebagaimana anak-anak ningrat dan anak-anak pejabat lainnya. Cokroaminoto adalah seorang anak yang nakal dan pemberani. Karena kenakalan dan keberanian inilah, maka semasa di bangku sekolah, beliau sering dikeluarkan dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Walaupun demikian, karena kecerdasannya, setelah menamatkan pendidikan dasarnya, beliau dapat juga masuk ke Ospia. Cokroaminoto telah memperlihatkan kegemaran membaca buku, majalah, surat kabar, dan karya-karya ilmiah. Bahkan di bidang seni Jawa, misalnya tari dan gamelan, beliau bisa dikatakan sangat mahir. Cokroaminoto juga menguasai bahasa Belanda yang pada masa itu digunakan sebagai bahasa komunikasi secara formal. Selain menguasai bahasa Belanda, Cokroaminoto juga menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Cokroaminoto juga pernah mempelajari buku-buku kemasyarakatan seperti Islam, sosialisme, komunikasi, dan buku-buku lainnya. Setelah lulus dari pendidikannya, beliau bekerja sebagai juru tulis di Kesatuan Pegawai Administratif Bumi Putra di Ngawi. Meskipun di tahun 1905, akhirnya beliau mengundurkan diri dari jabatan sebagai bentuk penolakannya terhadap budaya feodal, sembah menyembah, dan politik elitis yang terjadi di dalamnya. Beliau menganggap pekerjaan tersebut kurang sesuai dengan kepribadiannya. Untuk menyambung hidupnya, Cokroaminoto kemudian menjadi kuli pelabuhan yang kelak membuatnya bertemu banyak pekerja kelas bawah dan menyadarkan kesadaran politik proletarnya sampai akhirnya membentuk Sarekat Sekerja dengan tujuan untuk mengangkat harkat para pekerja kelas bawah. Di antara banyak pekerjaan yang dilakoninya, pekerjaan sebagai jurnalistik adalah yang paling disukai oleh Cokroaminoto. Beliau mengembangkan bakatnya di bidang itu dengan memasukkan tulisan-tulisannya dalam berbagai surat kabar pada masa itu, serta pernah bekerja pada sebuah surat kabar di kota Surabaya, yaitu Suara Surabaya. Bakatnya ini semakin tampak jelas semasa beliau menjadi pemimpin Sarekat Islam dan PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia, di mana beliau mampu menerbitkan beberapa surat kabar harian dan mingguan serta majalah. Contohnya, surat kabar utusan Hindia, surat kabar Fajar Asia, dan majalah Al-Jihad. Pada semua penerbitan itu, beliau selalu menjadi pimpinan redaksi. Cokroaminoto memang menyadari betapa pentingnya fungsi surat kabar dan majalah sebagai salah satu alat perjuangan. Setelah pindah ke Surabaya, beliau menempati sebuah rumah yang berada di sebuah gang bernama Jalan Peneleh 7 di seberang jembatan Peneleh. Rumah yang berukuran 9 kali 13 meter tersebut mempunyai 3 kamar tidur yang kemudian dijadikan sebagai kos-kosan. Ini sering digunakan Cokroaminoto untuk rapat dan mengajar ilmu agama pada murid-muridnya. Dari percakapan mereka tidak semata-mata murni akademis, tetapi juga bersifat idealis, sebab percakapan itu diadakan untuk menjawab secara konsepsional tantangan sejarah pada saat itu, baik dalam bentuk kemasyarakatan maupun konsep kenegaraan. Dan dari forum inilah lahir tokoh-tokoh yang berlainan ideologi, misalnya Soekarno dengan ideologi nasionalis sama dengan ideologi kolonialnya, Kartosuwidjo dengan ideologi Islam fundamentalis, dan Cokroaminoto sendiri dengan ideologi Islam. Inilah Cokroaminoto disebut sebagai guru besar bangsa Indonesia. Trilogi Cokroaminoto yang paling terkenal yaitu Setinggi-tinggi Ilmu, Murni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Pernyataan tersebut menggambarkan suasana perjuangan Indonesia yang membutuhkan 3 kemampuan bagi seorang perjuang. Karir awal politiknya dimulai ketika ia mendirikan Sarekat Islam pada Mei 1912. Mulanya, Sarekat Islam bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI,
yang bertujuan untuk membantu dan menjaga bumi putra, khususnya dalam hal industri ketika menghadapi persaingan dengan pedagang Cina. Pergolakan yang terjadi kala itu membuat SDI diganti menjadi Sarekat Islam dan melantik Haji Umar Said Cokroaminoto sebagai ketua pada Mei 1912. Sosok Cokroaminoto tidak hanya dikenal sebagai aktivis politik, melainkan juga pemikir. Di balik kelekatannya dengan SI, saat itu juga ia menulis beberapa buku. Pemikiran dihasilkan Cokroaminoto tidak berasal dari ide-ide dangkal. Ia menganalisis konsep pemikiran sosialisme Eropa sampai pada bentukan sosial politiknya. Warisan-warisan itulah yang ia tinggalkan hingga akhir hayatnya di usia 52 tahun. Cokroaminoto meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934. Ia dimakamkan di Pakuncen, Yogyakarta. Cokroaminoto merupakan orang yang pertama kali meneriakan Indonesia Merdeka. Hal ini menjadikan ia sebagai sosok yang ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain sebagai tokoh yang pertama kali menyuarakan kemerdekaan Indonesia, ia juga memiliki gagasan, yaitu kebebasan politik serta perlunya membangkitkan kesadaran hak-hak kaum pribumi. Ia menjadi orang atau pionir yang membuka modernisasi politik kepada warga Indonesia pada masa pemerintahan Belanda. Menurut saya, relevansi tujuan host Cokroaminoto melakukan pergerakan nasional tidak relevan pada zaman sekarang. Karena banyak peraturan-peraturan yang hanya mementingkan kaum atas dibandingkan dengan kaum bawah. Di zaman dahulu, host Cokroaminoto ingin kelas atas dan kelas bawah memiliki hak yang sama. Tetapi di zaman sekarang, banyak peraturan-peraturan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, atau bisa disebut hanya menguntungkan satu pihak. Host Cokroaminoto merupakan salah satu tokoh pejuang yang patut kita contoh. Semangat perjuangan beliau yang kini telah kita rasakan adalah hal yang perlu kita syukuri bersama. Sebagai pemuda bangsa Indonesia, sepatutnya lah kita berterima kasih kepada beliau atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat pribumi dengan cara menjaga dan menanamkan nilai-nilai agama dan semangat bernegara dalam diri dan keluarga kita. Sekian materi dari saya. Semoga kalian semua yang menonton video ini dapat mengambil nilai-nilai perjuangan dari host Cokroaminoto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.